Pernah nggak lo lagi di titik di mana lo udah capek banget? Bukan capek fisik, tapi capek di sini, di dada. Tiap kali lo coba ngomong jujur, tiap kali lo coba jelasin perasaan lo, ujung-ujungnya selalu sama. Lo yang dibilang lebay, lo yang dibilang baper, lo yang minta maaf duluan. Padahal yang mulai duluan bukan lo. Dan yang bikin frustasi bukan cuma perlakuannya, tapi fakta bahwa lo nggak ngerti kenapa siklus itu terus berulang. Lo udah pilih kata-kata dengan hati-hati, lo udah coba tenang, lo udah coba ngerti posisi mereka. Tapi rasanya kayak lari di atas treadmill. Lo ngos-ngosan, tapi lo nggak kemana-mana. Malah makin terkuras. Nah, ada satu hal yang mungkin belum pernah lo sadarin soal orang-orang kayak gini. Mereka punya titik buta yang besar banget. Mereka jago sekali, dan ini beneran jago, dalam melihat setiap celah dan kesalahan lo. Tapi untuk melihat keburukan perilaku mereka sendiri, buta total. Bukan pura-pura buta. Mereka emang genuinely nggak ngerasa ada yang salah. Dan karena itulah, selama ini lo capek sendiri mencoba menjelaskan sesuatu ke orang yang matanya memang tidak dirancang untuk melihat ke arah itu. Jadi masalahnya bukan lo yang kurang pinter ngomong, bukan lo yang kurang sabar. Masalahnya adalah lo selama ini pakai senjata yang salah. Selamat datang di Nalar Pulih. Tempat kita nggak sekedar bicara soal sabar atau ikhlaskan aja. Di sini, kita bedah sampai ke akarnya. Kenapa orang toksik bisa terus berkuasa, dan apa yang sebenarnya bisa bikin mereka berhenti. Hari ini, gue mau ngajak lo kenalan sama satu teknik yang sederhana, tapi efeknya luar biasa. Bisa bikin orang toksik takut. Jadi, kita bakal bahas tentang mirroring. Sekarang, sebelum lo bayangin ini sebagai trik sulap atau cara balas dendam, stop dulu. Banyak yang salah kaprah soal mirroring. Mereka kira ini cuma soal niru gaya bicara atau gerak-gerik orang lain biar kelihatan akrab. Tapi mirroring yang kita bahas hari ini beda levelnya. Dalam konteks menghadapi orang toksik, mirroring artinya lo memantulkan kembali frekuensi yang mereka lempar, tanpa lo sendiri ikut terseret ke dalamnya. Pas mereka mulai kasar, mulai ngeremehin, mulai ngeluarin kalimat yang mestinya bikin lo ciut, lo nggak bales dengan ceramah. Lo nggak jelasin diri. Lo cukup pantulkan nada dan ekspresi mereka, tapi dalam versi yang lebih dingin dan lebih tenang dari mereka. Efeknya, lo lagi nunjukin wajah asli mereka, tanpa lo harus teriak satu kata pun. Dan ini yang sering gak disadari. Orang toksik itu hidup dari reaksi lo. Mereka butuh lo marah, lo defensif, lo nangis, lo minta maaf. Itu bahan bakar mereka. Tapi pas lo gak kasih itu, pas lo cuma diam dan memantulkan balik, tiba-tiba ada sesuatu yang bergeser. Suasana jadi gak nyaman untuk mereka. Dan ketidaknyamanan itu, percaya gue, adalah hal yang paling asing yang pernah mereka rasakan dalam dinamika hubungan kalian. Tapi, dan ini penting, jangan kira perubahan itu langsung mulus. Justru sebaliknya. Orang toksik yang mulai ngerasa kehilangan kendali biasanya nggak langsung mundur. Mereka akan ngegas lebih keras dulu. Ini reaksi alami mereka. Kayak api yang makin besar sesaat sebelum padam. Dan di momen inilah, lo butuh masuk ke tahap berikutnya, yang namanya echoing. Caranya simple. Pas mereka ngeluarin kalimat yang menyerang, misalnya, lo tuh emang gak pernah bener kerjanya. Lo gak perlu ngeles, gak perlu bela diri. Cukup ambil 2 atau 3 kata terakhir dari kalimat mereka, ulangi dalam bentuk pertanyaan, dan tatap matanya dengan tenang. Gak pernah bener. Hanya itu, datar, tenang. Kontak mata. Kelihatannya sepele, tapi coba pikir, apa yang sebenarnya lo lakukan? Lo lagi memasang cermin tepat di depan mulut mereka. Lo lagi maksa mereka dengerin suara mereka sendiri, lewat mulut lo, dengan nada yang netral. Dan banyak orang toksik yang baru pertama kali benar-benar mendengar betapa jahatnya kata-kata mereka, justru di momen seperti ini. Bukan saat dimarahi balik, bukan saat diceramahi, tapi saat kata-kata mereka dipantulkan kembali tanpa bumbu apapun. Biasanya, di sini mereka mulai kehilangan irama. Ada yang jadi ragu-ragu, ada yang tiba-tiba mencari topik lain, ada yang diam. Tapi bagaimana kalau mereka keras kepala dan tetap mau nyerang? Kalau echoing sudah lo pakai dan mereka masih jalan terus, inilah waktunya lo naik ke level yang paling ditakuti, mirroring silence. Pas mereka selesai marah-marah, jangan jawab apa-apa. Diam, tatap matanya. Biarkan kesunyian itu mengambang di antara kalian selama mungkin. Lo lagi melakukan sesuatu yang lebih kuat dari argumen manapun.
Lo memantulkan kekosongan mereka kembali ke diri mereka sendiri. Kesunyian itu akan terasa berat, tapi bukan berat untuk lo, berat untuk mereka. Karena tanpa reaksi lo, mereka nggak punya suplai yang bisa mereka olah. Mereka nggak bisa menyerang sesuatu yang tidak bergerak. Dan di dalam keheningan itu, mereka mulai tenggelam dalam racun yang sebenarnya mereka buat sendiri. Tapi, dan ini peringatan penting, justru di momen inilah mereka paling berbahaya. Mereka akan coba satu serangan terakhir. Mungkin mereka akan bilang lo sok suci, sok pintar, atau tiba-tiba jadi korban. Ini adalah jebakan. Kalau lo terpancing di titik ini, semua yang udah lo bangun akan runtuh dalam hitungan detik. Jadi, apa yang lo lakukan? Lo tetap diam, dan lo persiapkan diri untuk langkah terakhir, yang justru paling krusial. Setelah semua itu, ada satu godaan besar yang hampir semua orang rasakan. Pengen ngomong, tuh kan, lo lihat sendiri kan kelakuan lo? Jangan. Ini bukan soal menang debat. Ini bukan soal bikin mereka ngaku salah. Kemenangan yang sesungguhnya bukan di sana. Kemenangan sejati adalah ketika lo sadar, dengan tenang, tanpa drama, bahwa kelakuan buruk mereka bukan tanggung jawab lo untuk diperbaiki. Lo bukan bengkel emosi mereka. Lo bukan tempat sampah perasaan mereka. Dengan mirroring, lo sebenarnya lagi bilang satu kalimat yang nggak perlu lo ucapkan keras-keras. Ini sampah lo, bukan sampah gue. Gue balikin. Dan lo pergi. Bukan dengan marah, bukan dengan air mata, tapi dengan kepala tegak dan dada yang mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu lama, terasa ringan. Tapi gue harus jujur sama lo. Semua teknik ini cuma akan jadi sandiwara kalau fondasinya belum kuat. Selama lo masih takut kehilangan mereka, selama validasi dari orang toksik itu masih lo butuhkan, cermin yang lo pegang akan selalu goyang. Mirroring bukan sekadar teknik komunikasi. Ini adalah ekspresi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Kedaulatan mental lo sendiri. Pas lo udah benar-benar nggak butuh mereka untuk ngerasa cukup, barulah ketenangan lo jadi sesuatu yang mereka nggak bisa tembus. Bukan karena lo keras, tapi karena lo utuh. Kalau narasi ini ngena buat lo, kalau ada sesuatu di dalam diri lo yang bilang, ini gue banget, maka lo udah ada di tempat yang tepat. Di Nalar Pulih, kita nggak belajar jadi lebih keras. Kita belajar jadi lebih utuh, supaya nggak ada lagi satupun orang yang bisa masuk dan mengacak-acak isi kepala lo tanpa izin. Tulis di kolom komentar pengalaman kalian ngatasin orang toksik. Sampai ketemu di video berikutnya, stay sane, stay high value.